wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Siti Hartika dari kelompok 11 yang membahas mengenai pengembangan kurikulum PAUD dalam ranah perkembangan sosial emosional anak. Nah, yang pertama-tama kita bahas adalah pengembangan kurikulum. Masa usia dini adalah masa emas yang sering disebut the golden age dalam rentang perkembangan. Nah, pada masa ini, anak itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat luar biasa, baik dari segi fisik, motorik, kognitif, emosi, dan psikososialnya. Hal ini merupakan sebuah tantangan bagi guru atau pengelola PAUD dalam membinanya. Maka diperlukan sebuah kurikulum yang lebih baik dan lebih tepat. Kurikulum itu merupakan inti bidang dalam pendidikan yang memiliki pengaruh terhadap kegiatan pendidikan. Jadi, mengingat pentingnya kurikulum, jadi dalam penyusunan kurikulum itu tidak boleh dilakukan sembarangan. Penyusunan kurikulum itu yang tidak didasari pada landasan yang kuat, maka akan berakibat fatal terhadap kegagalan kegiatan pendidikan. Dengan sendirinya, maka akan berakibat kegagalan pada proses pengembangan manusia. Maka di sini diperlukan pendidik yang handal dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum itu bertujuan untuk memperbaharui kurikulum yang sudah ada menjadi kurikulum yang lebih lengkap, sesuai, inovatif, kontekstual, atau menjawab kebutuhan output untuk bersaing di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial emosional anak. Pengertian perkembangan sosial emosional anak adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, tingkat interaksi anak di sini dengan orang lain itu dimulai dari orang tua, teman bermain, saudara, bahkan masyarakat luas. Dapat dipahami bahwa perkembangan sosial emosional anak itu tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Yang artinya ketika kita membahas perkembangan emosi anak, maka kita harus menyinggung perkembangan sosial anak. Begitupun sebaliknya, ketika kita membahas perkembangan sosial anak, maka kita harus melibatkan perkembangan emosional anak. Jadi, keduanya itu sudah terintegrasi dalam bingkai kejiwaan yang utuh. Selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan sosial emosional anak. Kita bahas dulu karakteristik perkembangan sosial anak pada usia 4-6 tahun. Yang pertama, dia mempunyai satu sahabat atau dua sahabat tapi mudah berganti. Terus yang kedua, kelompok bermain yang cenderung kecil dan tidak terorganisir dengan baik. Nah, sehingga mudah berganti-ganti. Terus yang ketiga adalah perselisihan yang sering terjadi, namun hanya sebentar saja, kemudian mereka melakukan kebaikan lagi. Terus selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan emosi anak. Nah, di sini ditandai dengan munculnya emosi evaluatif yang didasari pada rasa malu, rasa bangga, rasa bersalah. Dengan munculnya emosi tersebut, di sini anak menunjukkan bahwa dia sudah memahami dan menggunakan norma sosial untuk menilai perilaku mereka. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak. Yang pertama adalah kita bahas faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Nah, yang mempengaruhi itu yang pertama adanya kesempatan anak untuk bermain atau berinteraksi dengan teman sebayanya dan orang-orang yang ada di sekitarnya dalam berbagai macam usia dan latar belakang. Nah, ketika anak itu mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dari orang-orang yang ada di sekitarnya, maka dia akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan, sehingga pengalaman itu dijadikan pelajaran dan kesempatan untuk
merupakan sebuah kesempatan untuk meningkatkan keterampilan sosial anak. Terus yang ketiga adalah adanya bimbingan dan pengajaran dari orang-orang yang ada di sekitarnya, yang biasanya anak itu jadikan sebagai teladan pada anak. Di sini akan lebih baik anak itu dibimbing dan diajarkan dari hal-hal yang baik. Terus yang keempat adalah adanya kemampuan berkomunikasi yang baik. Nah, di sini anak-anak tidak hanya dituntut untuk berkomunikasi yang baik, tetapi lebih baiknya anak harus paham tentang apa yang telah dibicarakan dan menjadikan anak itu tertarik pada pembicaraan tersebut. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak. Yang pertama adalah kesadaran kognitif yang meningkat untuk memungkinkan pemahaman terhadap lingkungan yang berbeda pada tahap semula. Terus yang kedua, imajinasi dan khayalannya itu lebih meningkat dan berkembang. Terus yang ketiga adalah berkembangnya pengetahuan dan pengalaman sosial anak. Nah, yang terakhir kita bahas adalah program pengembangan dan muatan pembelajaran kurikulum PAUD dalam ranah aspek sosial emosional anak itu ada tiga. Yang pertama adalah kesadaran diri. Di sini mencakup yaitu memperlihatkan kemampuan diri anak. Yang kedua adalah mengetahui perasaan anak. Yang ketiga adalah mampu mengendalikan diri. Yang keempat adalah mampu menyelesaikan diri dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Terus yang kedua adalah rasa tanggung jawab. Di sini mencakup yaitu mengetahui hak-haknya, mentaati aturan, dia bertanggung jawab juga berlaku untuk kebaikan bersama. Terus yang ketiga adalah perilaku prososial. Perilaku prososial di sini mencakup tentang sikap toleransi, kooperatif, bersikap sopan santun, dan pandai berbagi dan pandai merespon. Ya, itulah tadi pembahasan dari kelompok 1 mengenai pengembangan kurikulum PAUD dalam ranah perkembangan sosial.